301 Huang Senior. Sun Long yakin bahwa begitu si hitam kecil menampakkan aura binatang ajaib tingkat 6 awal, para Raja Dao di pusat, kota dosa, pasti tidak akan bisa mengabaikannya. Memang benar, naga hitam itu menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Guru benar, begitu aku menunjukkan auraku, kelima indera jiwa, termasuk indera Dao King tingkat menengah, muncul dari pusat kota dan dengan cepat menyelimuti toko. Akan tetapi, sebelum mereka benar-benar dapat masuk ke dalam, aku menghancurkan mereka sepenuhnya sebelum mereka buru-buru mundur kembali ke pusat kota." Begitu si hitam kecil menyelesaikan kata-katanya, Sun Long praktis dapat membayangkan adegan yang telah terjadi. Setelah bola api hitam yang mengerikan menghancurkan kelompok ahli alam roh tahap akhir, indera jiwa dari 5 Raja Dao muncul dari pusat kota dosa, tetapi begitu mereka bersentuhan dengan indera jiwa mengerikan milik si hitam kecil, mereka mundur ketakutan. Lagi pula, Sun Long tahu bahwa naga bukanlah binatang ajaib biasa. Memang, dengan ekspresi bangga di wajahnya, si kecil hitam terus menjelaskan. "Tuan, tidak perlu khawatir. Lupakan beberapa Raja Dao tahap awal dan 1 Raja Dao tahap menengah, kecuali Raja Dao tahap akhir, aku masih bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Meskipun bertarung langsung dengan Dao King tingkat akhir akan agak sulit untuk saat ini, tetapi begitu aku berhasil menembus tahap tengah peringkat 6, tidak akan ada seorang pun yang dapat menghalangi jalan Tuan." Aura keagungan dan kebanggaan yang luar biasa terpancar dari tubuh si hitam kecil, bahkan membuat Raja Macan Tutul bersayap perak, ingin bersujud di hadapan naga hitam itu. Aura ini adalah aura seorang Raja Binatang ajaib yang yakin akan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya di masa depan. Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long menepuk kepala si kecil hitam sebelum dia terdiam beberapa saat. Meskipun dia tahu tidak ada bahaya yang mengancam di kota dosa, dia tetap tidak mau mengungkap keberadaan Little Black dan Little Silver kecuali benar-benar diperlukan. Namun, sepertinya tidak ada jalan lain kali ini. Bahkan jika para Raja Dao di pusat kota dosa belum mengetahui bahwa seekor naga hitam tengah bersemayam di dalam toko, mereka tetap tahu bahwa naga itu pastilah setidaknya merupakan binatang sihir tingkat 6 awal yang sangat kuat. Jika tidak, ia tidak akan mampu mengalahkan indera jiwa dari begitu banyak Raja Dao yang kuat. Meskipun Raja Dao tahap awal kemungkinan besar tidak akan memilih untuk bergerak karena mereka harus tahu bahwa secara praktis mustahil untuk memaksa binatang ajaib peringkat 6 untuk tunduk sendiri, masih mungkin akan ada orang gila seperti Hao Ping dan tetua Sue Botak dari Asosiasi Tentara Bayaran, yang akan mencoba melakukan upaya penyelidikan. Selain itu, yang paling berbahaya kemungkinan besar adalah Raja Dao tingkat menengah. Meskipun si hitam kecil pasti bisa menghancurkan Raja Dao tingkat menengah manapun, mengungkapkan keberadaannya bukanlah pilihan saat ini. Kalau tidak, masalah yang akan muncul pasti melibatkan setidaknya Raja Dao tingkat puncak 9. Kemungkinan Raja Dao tingkat menengah itu menyerang toko juga sangat kecil. Lagi pula, selama dia tahu ada monster sihir tingkat 6 awal di sini, dia juga harus berasumsi pasti ada setidaknya Raja Dao tingkat menengah, kalau bukan tingkat akhir. Kecuali orang itu bodoh, ini seharusnya cukup untuk menghalangi mereka mengambil tindakan sekarang. Sun Long cepat-cepat mengatur pikirannya, sebelum bibirnya perlahan melengkung membentuk senyuman. Pada saat yang sama, di pusat kota dosa, terdapat sebuah rumah besar yang mewah yang ditutupi oleh banyak formasi pelindung, yang mungkin dapat menghentikan bahkan Raja Dao tingkat menengah untuk masuk dengan paksa ke dalam. Di dalam aula besar yang bahkan lebih mewah dari istana Cui Guoliang di alam Vermilion, terdapat seorang pria tua setengah telanjang yang sedang duduk di atas singgasana emas. Orang tua itu memiliki rambut putih pendek dan kerutan yang jelas di sekitar matanya, tetapi aura kuat yang dipenuhi dengan niat membunuh keluar dari tubuhnya. Aura ini bukanlah sesuatu yang sengaja dipancarkan oleh lelaki tua itu, melainkan niat membunuh yang terkumpul di dalam tubuhnya setelah membunuh banyak orang. Di depan lelaki tua itu ada seorang wanita parubaya dengan rambut coklat pendek dan mata biru. Dia mengenakan gaun merah yang menonjolkan bentuk tubuhnya, sementara matanya menyerupai mata ular yang lapar. Wanita itu tidak menahan auranya, membuatnya jelas bahwa dia adalah salah satu Raja Dao yang kuat di kota dosa, ahli alam Raja Dao peringkat 3 puncak. Namun, wanita itu memiliki pandangan hormat di matanya saat dia melihat pria tua di depannya, sebelum dia menangkupkan tangannya dan membungkuk saat dia berkata, "Senior Huang, saya sudah melihat apa yang Anda katakan kepada saya. Tempat itu hanyalah toko pil kecil,
tetapi mereka telah membuat batu roh dalam jumlah besar dalam 2 minggu terakhir, dan mereka belum menawarkan untuk membayar apapun kepadamu sebagai upeti. Dari perkiraan saya saat ini, mereka mungkin telah membuat lebih dari 30 juta batu roh kualitas rendah, dan mereka mungkin akan membuat lebih banyak lagi pada akhir bulan ini. Pria tua itu menyipitkan matanya saat menatap wanita paruh baya di depannya. Ia memang tergoda saat mendengar ada toko baru yang sudah membuat 30 juta batu roh kualitas rendah, sementara ia sendiri belum pernah mendengar kabar apapun tentang hal itu. Lagi pula, semua toko besar di Kota Dosa harus membayar upeti kepadanya setiap bulan, dan toko ini tampaknya menghasilkan lebih banyak daripada 3 toko pil teratas di utara kota. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa wanita paruh baya di depannya sedang berusaha memprovokasi dia untuk berkelahi dengan pemilik toko itu. Dengan tatapan mata yang sinis, lelaki tua itu mengangkat tangan kanannya, dan benang-benang darah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya, sebelum membentuk tangan merah besar yang mencekik leher wanita paruh baya itu. Wanita parubaya itu tampak ketakutan di matanya, ketika suara lelaki tua yang kejam itu terdengar di telinganya. Siapa yang bertanggung jawab atas area itu? Siapa yang menyembunyikan berita tentang toko ini? Mata wanita parubaya itu menyipit, dan meskipun tercekik oleh lengan darah besar itu, dia berkata dengan susah payah. Senior, itu, geng penjaga kekerasan. 302 bahkan jika biksu itu pergi, kuil akan tetap ada. Bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak mengerti, bahwa ada seseorang yang sengaja menyembunyikan berita tentang toko itu sehingga mereka bisa menelannya sendiri. Tentu saja, 30 juta batu roh tingkat rendah adalah jumlah yang akan membuat Raja Dao tingkat akhir pun tertarik, apalagi Raja Dao tingkat menengah seperti dia. Begitu dia mendengar perkataan wanita parubaya itu, gelombang niat membunuh yang menyesakkan meletus dari tubuh lelaki tua berjubah hitam itu. Namun, meskipun sudah mendapat jawaban, cengkeraman tangan merah tua yang besar itu tampaknya belum mengendur, terus mencekik perempuan dalam gaun merah yang mukanya sudah pucat pasi itu. Butuh waktu lebih dari 1 menit penuh hingga lelaki tua itu akhirnya mendengus marah, sebelum tangan merah besar yang terhubung ke tubuhnya tiba-tiba menghilang, memungkinkan wanita itu bernapas lagi. Wanita berbaju merah yang siap mempertaruhkan nyawanya dan bertarung habis-habisan akhirnya menghela napas lega, sementara jejak kebencian sekaligus ketakutan kini muncul jauh di dalam mata birunya. Berdiri dari singgasananya, lelaki tua itu memejamkan matanya, saat sebuah kesadaran jiwa yang kuat meletus dari tubuhnya, menuju ke suatu jalan di bagian utara, Kota Dosa. Di dalam markas berbentuk kastil milik geng penjaga kekerasan, para anggota geng penjaga kekerasan ketakutan saat merasakan tekanan dari jiwa kuat seorang Raja Dao yang menyelimuti tubuh mereka, tetapi lelaki tua itu tampaknya tidak mempedulikan mereka, dan terus berjalan menuju ke dalam kastil. Dia hendak membunuh sendiri kedua bos geng penjaga kekerasan atas tindakan mereka. Bagaimanapun, Kota Dosa dapat dianggap sebagai wilayah kekuasaannya. Akan tetapi, ekspresi jelek segera tampak di wajah lelaki tua itu saat ia melihat bagian dalam markas geng penjaga kejam kini kosong dan bahkan perbendaharaan mereka telah dikosongkan. Ahli alam Dao King tingkat menengah, Senior Huang, langsung mengerti bahwa Si Ru dan Si Hui mungkin telah melarikan diri dari bagian utara, Kota Dosa. Mungkin mereka sudah meninggalkan Kota Dosa sama sekali, atau mungkin mereka bersembunyi di suatu tempat, tetapi itu tidak masalah. Bahkan untuk seorang Raja Dao tingkat menengah seperti Huang Senior, mustahil untuk memindai setiap orang di seluruh kota dengan indera jiwanya. Dengan tatapan dingin di matanya, lelaki tua berambut putih pendek itu tampak merenung serius sejenak, sebelum akhirnya dia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi benang darah yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang dari ruang singgasana. Pada saat yang sama, kembali ke dalam toko pilnya, Sun Long memperhatikan bahwa meskipun pintu masuk toko dibuka hari ini, hampir tidak ada pelanggan yang bersedia masuk ke dalam. Kemungkinan besar ini adalah hasil dari tindakan Little Black yang menghancurkan pasukan 13 ahli alam roh tahap akhir, dan juga masalah yang disebabkan oleh Paviliun Pil Darah selama 2 minggu terakhir dengan mengirimkan 2 ahli alam roh peringkat tengah 7 untuk menyerang di siang bolong. Bahkan di Kota Dosa, yang dulunya merupakan tempat yang kacau dan orang-orang terbiasa dengan pembunuhan yang terjadi secara acak di jalan, toko Sun Long telah berubah menjadi sarang kematian. Meskipun tidak banyak orang yang akhirnya meninggal, semuanya tampaknya merupakan ahli alam roh tahap akhir tanpa terkecuali. Selain itu,
Lawan Sun Long adalah salah satu dari 3 toko pil terbesar di Kota Dosa, sementara di dalam toko itu sendiri, ada desas-desus bahwa ada semacam binatang ajaib yang kuat. Jika perkelahian besar benar-benar terjadi, bukankah orang-orang di dalam toko akan terlibat terlebih dahulu? Liu Mei menatap Sun Long dengan mata hitamnya yang mempesona, sebelum dia berkata dengan suara yang jelas tidak yakin. Long Ge, mungkin orang-orang takut dan ingin menunggu keadaan tenang sebelum datang ke toko lagi. Mengangguk kepalanya, Sun Long setuju dengan Liu Mei, dan dengan senyum di wajahnya dia kemudian berkata dengan serius. Saya berencana untuk menunggu sampai akhir bulan sebelum melakukan perjalanan kecil ke Desolate East, dan juga ke Pegunungan 10.000 Binatang, tetapi tampaknya pergi sekarang juga merupakan waktu yang tepat. Liu Mei tertegun, sebelum ekspresi gembira muncul di wajahnya, tetapi setelah beberapa saat mempertimbangkan dia kemudian bertanya. Tapi, Long Ge, bagaimana dengan Paviliun Pil Darah? Meskipun Liu Mei ingin mengunjungi Desolate East, dia tampaknya tidak rela melepaskan Paviliun Pil Darah setelah semua masalah yang telah mereka timbulkan. Dia juga tidak melupakan percobaan pembunuhan 2 minggu lalu, di mana mereka mengirim seorang kultivator alam roh peringkat 6 awal dan timnya untuk merusak toko mereka dan mengambil semuanya. Sambil menggelengkan kepalanya, tatapan Sun Long berubah dalam saat dia berkata dengan serius. Saya tidak berpikir bahwa pemimpin paviliun mereka akan tinggal diam dan menunggu kita pergi membunuhnya. Setelah Little Black memperlihatkan kekuatannya, Master Paviliun mereka pasti akan memilih untuk berdiam diri untuk sementara waktu, jika dia tidak memilih untuk sepenuhnya meninggalkan Paviliun Pil Darah. Meskipun dia akan merasa aneh saat menyadari kita pergi, aku tidak berpikir dia akan menjauh dari Paviliun Pil Darah terlalu lama. Jika dia mengambil semua harta mereka dan pergi, dia tahu itu sama saja dengan menembak kaki dirinya sendiri. Kecuali dia berencana untuk sepenuhnya meninggalkan Kota Dosa, dia tidak punya pilihan lain selain kembali ke paviliunnya. Liu Mei langsung mengerti apa yang ingin dikatakan Sun Long. Sekalipun biksu itu pergi, kuil itu akan tetap ada. Mengangguk kepalanya, tatapan dingin melintas di mata Sun Long saat dia berkata. Kecuali dia benar-benar meninggalkan paviliunnya, saya sendiri yang akan mengakhiri hidupnya begitu kita kembali. Ekspresi serius segera lenyap dari wajah Sun Long, dan sambil melambaikan tangannya, dia mengumpulkan semua botol pil di toko dan meletakkannya di dalam batu waktu. Karena si hitam kecil telah kembali ke dalam ruang berkabut di batu waktu, Sun Long tidak membuang waktu lagi, dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping Liu Mei, lalu duduk di punggung macan kumbang hitam itu. Tanpa menunggu Liu Mei menutupi wajahnya, macan kumbang hitam itu melesat keluar dari toko bagaikan sambaran petir keperakan, saat terbang di langit di atas Kota Dosa. 303 Sebuah firasat buruk. Raja Macan Kumbang bersayap perak, peringkat 6 melesat ke langit saat terbang di atas bagian utara, Kota Dosa, mengejutkan orang-orang di sekitar toko Sun Long. Pada saat yang sama, di dalam kastil, geng penjaga kekerasan, Raja Dao tahap menengah berambut putih pendek, Huang Senior, mengalihkan pandangannya ke langit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Memang, itu adalah binatang ajaib tingkat 6 awal. Hanya butuh beberapa menit bagi macan kumbang hitam untuk terbang dari bagian utara, Kota Dosa, ke timur, hingga perlahan meninggalkan Gunung Darah yang tinggi. Kota Dosa, dan Gunung Darah, terletak di utara benua bintang malam, tetapi timur yang sunyi sangat jauh. Berdasarkan peta yang dibelinya di kota kubah surga, Sun Long tahu bahwa ia harus menempuh perjalanan jauh ke arah timur benua, dan melewati kota pedang perak sebelum kembali ke timur yang sunyi. Melihat peta di tangannya, matanya terfokus pada tempat yang disebut Gunung Perak. Liu Mei juga melihat tempat itu di peta dan terkekeh ringan. Ini adalah tempat di mana ketua serikat sebelumnya dari Serikat Palemun, wanita cantik berambut pirang Xierong tinggal. Dia bahkan memberi Sun Long sebuah token putih kecil dengan karakter Xie di atasnya, dan memintanya untuk berkunjung saat dia punya waktu. Namun Sun Long tidak berencana untuk singgah di Gunung Perak. Meskipun dia agak penasaran untuk mengetahui apakah semuanya berjalan baik bagi Xierong setelah memperoleh medali penguasa naga, ini hanyalah sekadar rasa ingin tahu kecil. Melihat Gunung Darah, di belakangnya tampak semakin mengecil di matanya, Sun Long juga tidak takut jika ada orang yang mengambil alih tokonya saat dia pergi, karena matanya menatap ke kejauhan di depannya. Meskipun dia dan Liu Mei belum lama berada di Kota Dosa,
dia yakin bahwa sangat sedikit orang yang berani menduduki tokonya setelah bentrokannya dengan paviliun pil darah. Sembari mengamati peta di depannya, Sun Long memetakan rute untuk kembali ke Desolateis. Setelah kembali ke kota pedang perak, ia akan melanjutkan perjalanan ke arah timur benua, hingga ia tiba di sebuah negara besar yang disebut Negeri Awan Salju. Negeri Awan Salju. Sun Long dapat merasakan bahwa nama ini kedengarannya agak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat kapan dia pernah mendengarnya sebelumnya. Negeri Awan Salju. Pangeran, di Alam Vermilion, itu bilang dia dari Negeri Awan Salju. Suara Liu Mei terdengar di telinga Sun Long saat dia melihat tempat yang ditunjuk Sun Long. Meskipun Sun Long tidak peduli dengan tempat-tempat tidak penting, yang tidak ada hubungannya dengan dirinya, sebagai putri dari Master Sekte, Sekte Awan Mengambang, Liu Mei telah belajar untuk memperhatikan nama-nama tempat yang pernah didengarnya di masa lalu. Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long tampaknya teringat pada Pangeran ke-6, yang telah tiba bersama pelayannya di Alam Vermilion, dan dengan arogan meminta tempat yang kemudian diperolehnya dari ayah Liu Mei, Liu Jian. Pandangan Sun Long kemudian terfokus pada lautan luas yang harus diseberanginya untuk tiba di Desolateis. Negeri Awan Salju berada di ujung timur, benua bintang malam, dan hanya lautan luas yang memisahkannya dari timur yang sunyi. Saat dia terus menatap peta, suara penasaran Liu Mei kemudian terdengar di telinganya, saat dia kemudian berkata dengan nada agak tidak yakin. Long Ge, aku juga mendengar dari ayahku, bahwa perairan di sekitar Negeri Awan Salju dipenuhi dengan binatang ajaib yang kuat, beberapa di antaranya bahkan lebih kuat dari para ahli alam roh. Bahkan kepala pendeta, kuil Buddha emas di timur yang sunyi tidak cukup kuat untuk melawan binatang ajaib ini sendirian. Mata Sun Long berbinar, dan dia segera berasumsi bahwa itu mungkin binatang ajaib tingkat 5. Baik untuk dirinya sendiri, untuk si hitam kecil, maupun si perak kecil, memurnikan rumput darah naga menjadi pil merupakan prioritas utama bagi Sun Long. Namun, bagian-bagian dari binatang ajaib peringkat 5 tertentu, termasuk inti binatang mereka mutlak diperlukan selama penyempurnaan pil, jika tidak, pil tersebut tidak akan sepenuhnya murni, dan akan mengandung racun pil yang kuat di dalamnya. 1 atau 2 pil tidak akan membuat perbedaan, karena tubuh Sun Long akan mengeluarkannya dengan sendirinya setelah beberapa hari, tetapi mengonsumsi pil dalam jumlah besar yang mengandung racun pil akan berdampak negatif pada kultivasinya di masa mendatang. Itulah sebabnya, meskipun ia telah maju ke tingkat alkemis tingkat emas, Sun Long belum memurnikan rumput darah naga tingkat 5 menjadi pil. Meskipun kemungkinan besar dia akan menemukan semua binatang ajaib dan tanaman obat yang dibutuhkannya di pegunungan 10.000 binatang, jika benar-benar ada binatang ajaib tingkat 5 yang cocok dalam perjalanan ke timur yang sunyi, maka dia bisa mulai meramu beberapa pil bahkan sebelum dia tiba di pegunungan 10.000 binatang. Terbang di punggung macan kumbang hitam, hanya butuh 1 hari bagi Sun Long dan Liu Mei untuk tiba di kota yang tampak familiar yang berbentuk seperti pedang. Namun, tanpa singgah di kota pedang perak, Sun Long dan Liu Mei melanjutkan perjalanan mereka, dan beberapa jam kemudian, pemandangan baru muncul di mata mereka. Hamparan salju tampak di kejauhan dan menutupi segala sesuatu sejauh mata memandang. Di kejauhan tampak sebuah kota besar yang tertutupi salju putih bersih, dan tembok kota yang tidak kalah dengan kota pedang perak. Beberapa saat kemudian, Sun Long dan Liu Mei yang duduk di punggung macan kumbang hitam, telah tiba di luar kota yang tertutup salju. Namun, mengabaikan pemandangan bersalju di depannya, ekspresi Sun Long langsung berubah. Sebuah firasat buruk tiba-tiba muncul dalam hatinya saat dia semakin dekat ke timur yang sunyi, sementara untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, wajah Sun Fang dan Sun An yang tersenyum tiba-tiba muncul dalam benaknya. 304 kembali ke Sekte Awan Mengambang. Sun Long tidak tahu mengapa, tetapi dia dapat merasakan jantungnya menegang saat melihat wajah orang tuanya, sementara detak jantungnya mulai meningkat. Baik si hitam kecil maupun si perak kecil, yang jiwanya terhubung dengan jiwa Sun Long, dapat merasakan perasaannya yang berubah menjadi gejolak, sedangkan Liu Mei yang melingkarkan tangannya di dada Sun Long, juga dapat merasakan jantungnya yang kini berdetak tak karuan. Guru, apa yang terjadi? Long Ge. Baik suara Little Black maupun suara Liu Mei terdengar di kepala dan telinga Sun Long, segera setelah mereka mendeteksi anomali ini. Si hitam kecil menyebarkan indera jiwanya, tetapi dia tidak mendeteksi adanya hal yang mencurigakan di sekitarnya, yang membuat naga hitam itu makin bingung.
Dengan ekspresi serius di wajahnya, Sun Long kemudian berkata, "Sesuatu telah terjadi pada orang tuaku. Ini bukan sesuatu yang berhubungan dengan dao manapun, tetapi perasaan yang muncul langsung dari hati Sun Long. Dikatakan bahwa jika suatu musibah menimpa salah satu orang yang Anda kasihi, Anda akan mulai merasa gelisah dan tidak dapat diam saja. Bagi para kultivator, perasaan ini bahkan lebih kuat dan jelas." Liu Mei tidak mempertanyakan kata-kata Sun Long dan hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Si hitam kecil pun menganggukkan kepalanya, sementara pandangan dingin melintas di matanya. Dia sudah pernah bertemu Sun Fang dan Sun An sebelumnya, dan di dalam kepala naga hitam, dia sudah menerima mereka sebagai orang tua Sun Long. Meskipun hanya sepertiga jiwa Sun Long yang dilahirkan dan dibesarkan oleh mereka, bagi si hitam kecil itu sudah cukup. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, Sun Long tidak memilih untuk berhenti di negeri awan salju, untuk bermalam, dan malah terus maju. Macan kumbang hitam terbang bagaikan sambaran petir keperakan, saat melayang di angkasa di atas kota kerajaan, negeri awan salju. Para penjaga di tembok kota tertegun sejenak dan segera membunyikan alarm, yang memperingatkan orang-orang di istana kerajaan. Aura para ahli alam roh dan bahkan alam jiwa baru lahir meledak dari kedalaman istana, bersama dengan seorang ahli alam Raja Dao tingkat menengah 1, dan seorang ahli alam Raja Dao tingkat awal 2. Namun Sun Long tampaknya tidak peduli dengan orang-orang dari istana kerajaan, dan tanpa membuang waktu untuk mengambil jalan memutar, ia menyuruh macan kumbang hitam itu terus maju. "Berhenti!" Seorang ahli jiwa baru tahap akhir berbaju zirah abu-abu yang mengenakan helm senada berteriak ke arah macan kumbang hitam, tetapi saat ia merasakan aura macan kumbang, tubuhnya tampak gemetar sebelum ia buru-buru mundur. Kedua Raja Dao yang ada di dalam istana kerajaan juga memucat saat mereka merasakan aura binatang ajaib tingkat 6 awal terbang menuju istana, saat mereka buru-buru mengaktifkan formasi istana dan bersiap untuk bertarung. Namun macan kumbang hitam itu sama sekali tidak menghiraukan istana kerajaan, dan terus terbang menuju lautan bersalju di kejauhan. Membentangkan sayap perak cemerlang yang bersinar terang di bawah cahaya bintang-bintang yang gemerlap di langit, orang-orang di ibu kota kerajaan, negeri awan salju, melihat seberkas cahaya keperakan terbang di atas kepala mereka dan terus terbang ke kejauhan. Terbang di atas laut yang tertutup salju, Sun Long awalnya berencana untuk menyembunyikan Little Silver dan perlahan-lahan memburu beberapa binatang ajaib peringkat 5, tetapi kali ini, perhatiannya sepenuhnya terfokus untuk mencapai Desolate East secepat mungkin. Setengah hari kemudian, matahari telah terbit di langit, tetapi selain segelintir binatang ajaib tingkat 4, tidak ada orang lain yang menyerang mereka saat mereka berjalan di atas lautan bersalju. Di kejauhan, Sun Long dan Liu Mei dapat melihat hamparan tanah yang luas perlahan muncul dari cakrawala, saat macan kumbang hitam dengan cepat mendekat ke sana. Timur yang sunyi, Sun Long akhirnya kembali. Kurang dari setahun telah berlalu sejak ujian Cui Guoliang di Alam Vermilion berakhir dan dia telah mengirim Sun Long dan yang lainnya ke benua bintang malam, namun, Sun Long dan Liu Mei telah melalui begitu banyak hal sehingga tampak seolah-olah sudah lebih lama dari ini. Melihat ada sebuah kota berukuran sedang di kejauhan, Sun Long memerintahkan macan kumbang hitam untuk terbang langsung ke arah kota tersebut, karena ia bermaksud membeli peta tentang Desolate East. Lagi pula, terakhir kali, dia langsung diteleportasi dari istana Cui Guoliang sampai ke benua bintang malam dan tidak bepergian sendiri. Meskipun Desolate East jauh lebih kecil daripada benua bintang malam, Sun Long tahu bahwa tanpa peta, itu akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kota itu dikuasai oleh sekte kecil, yang pemimpin sektenya hanya berada di peringkat tengah satu alam roh. Saat dia merasakan aura Little Silver dan Liu Mei, Master Sekte bersama para tetua secara pribadi keluar dan menyambut Sun Long dan Liu Mei ke kota dengan ekspresi gembira. Namun Sun Long sangat cemas, sedangkan firasat buruk dalam hatinya semakin nyata begitu dia tiba di Desolate East, dan segera menjelaskan kepada ketua sekte alasan dia singgah di kota mereka. Meskipun ketua sekte sangat berharap agar Sun Long dan Liu Mei menjadi tamu mereka dan menginap di kota itu semalam, ketua sekte tetap menyuruh seorang tetua mengambil peta sebelum menyerahkannya kepada Sun Long. Meskipun petanya tidak terlalu terperinci, peta itu tetap menunjuk langsung ke Lightning Wasteland, tempat Vermilion Realm terbuka terakhir kali. Setelah mengucapkan terima kasih kepada ketua sekte, macan kumbang hitam segera melesat menuju ke arah Lightning Wasteland, di bawah tatapan iri ketua sekte dan para tetua. Melihat punggung macan kumbang hitam,
salah satu tetua sekte tidak bisa menahan gumaman. Tuan Sekte, menurut Anda orang ini berasal dari sekte kuat mana? Sambil menggelengkan kepalanya, mata Master Sekte berbinar saat dia menjawab. Saya tidak tahu, tetapi yang pasti itu bukan sekte dari Desolateis kita. Melihat ekspresi terkejut para tetua sekte, sang Master Sekte melanjutkan dengan nada iri. Tidakkah kau lihat betapa mudanya wanita muda itu? Namun, kultivasinya bahkan lebih kuat dariku, dan sudah mencapai tahap tengah alam roh. Pada saat yang sama, tekanan yang kudapatkan dari macan kumbang hitam itu bahkan lebih mengerikan daripada tekanan yang kurasakan dari seorang tetua, kuil Buddha emas. Tidak, bahkan tidak bisa dibandingkan. Ini jelas binatang ajaib tingkat 5. Apa? Para tetua di sekitar pemimpin sekte semuanya tercengang saat mendengar kata-katanya. Lagi pula, bahkan kepala pendeta di kuil Buddha emas dikabarkan hanya seorang ahli jiwa baru yang berada di tahap awal. Binatang ajaib ini berada pada level yang sama dengannya. Mengangguk kepalanya, Master Sekte melanjutkan dengan tatapan serius di matanya. Mengenai pemuda itu, bahkan aku tidak dapat melihatnya. Para tetua sekte semuanya terdiam, tidak ada seorang pun di antara mereka yang menambahkan kata lain dalam prosesnya. Tentu saja, saat mereka selesai berbicara, macan kumbang hitam itu telah menghilang dari langit. 1 jam kemudian, Sun Long telah melewati Lightning Wasteland, dan akhirnya, setelah 3 jam berikutnya, garis besar kota yang dikenalnya muncul di kejauhan. Sekte, awan mengambang. 305 situasi yang menyedihkan. Perasaan sesak muncul di hati Liu Mei saat melihat kota berukuran sedang di kejauhan. Ini adalah tempat di mana dia dilahirkan, namun juga merupakan tempat di mana dia harus melarikan diri. Saat kota di depannya perlahan-lahan membesar di matanya saat macan kumbang hitam semakin mendekat, perasaan di dalam hati Sun Long menjadi semakin nyata. Rasanya seperti ada yang memukul jantungnya dengan palu, membuatnya merasakan sakit akibat benturan yang kuat. Kurang dari 2 menit kemudian, macan kumbang hitam mengepakkan sayap peraknya saat melayang di langit di atas kota awan mengambang. Meskipun Sun Long ingin kembali, dia masih berhenti sejenak, dan melihat Liu Mei dia bertanya. Meyer, apakah kamu ingin pergi menemui ibumu dulu? Sun Long tidak mempunyai sedikit pun keraguan, bahwa dengan kultivasi Liu Mei saat ini yang berada di tengah-tengah peringkat 4 alam roh, pasukan mayat hidupnya dapat menghancurkan seluruh kota awan mengambang. Tidak, bahkan tanpa pasukan mayat hidup, satu-satunya orang yang mampu melawannya secara langsung adalah Master Sekte, Sekte Awan Mengambang, ayah Liu Mei, Liu Jian. Setelah berpikir serius sejenak, Liu Mei akhirnya menggelengkan kepalanya. Meskipun penting untuk menemui ibunya sedini mungkin, dia tahu bahwa kemungkinan nyawa ibunya dalam bahaya saat dia masih berada di dalam kota awan mengambang, hampir nol. Namun, situasi orang tua Sun Long adalah cerita yang sama sekali berbeda. Menganggukkan kepalanya, perasaan hangat memenuhi hati Sun Long, dan tanpa sepatah kata pun, Raja Macan bersayap perak, terus terbang maju, tanpa menunggu Liu Jian dan para tetua lainnya dari Sekte Awan Mengambang, untuk datang dan menyambut mereka. Penghalang yang memisahkan dunia kultivasi dari dunia fana, segera muncul di mata Sun Long, sebelum Raja Macan Tutul bersayap perak dengan mudah menebasnya dengan sayap peraknya dan melewatinya. Kitipis dari dunia fana, memberi Sun Long perasaan nostalgia, seperti seseorang yang kembali ke rumah setelah sekian lama. Setelah menundukkan pandangannya menatap laut di bawahnya, Sun Long mengunci pandangannya pada sebuah pulau, sebelum ia memerintahkan macan kumbang hitam terbang ke arah pulau itu dengan kecepatan penuh. Macan kumbang turun dari langit seperti meteor berwarna perak, menerobos awan dan muncul di pulau itu dalam waktu kurang dari 1 menit. Satu demi satu, Sun Long melihat kerajaan-kerajaan fana di sekelilingnya berkelebat di pelupuk matanya, sementara perasaan cemas di hatinya makin dalam setiap detik yang berlalu. Beberapa saat kemudian, Sun Long telah tiba di pinggiran kerajaan keberuntungan langit, saat pemandangan mengejutkan muncul di matanya. Di kota-kota sekitar kota kekaisaran, kerajaan keberuntungan langit, jalan-jalan, rumah-rumah penduduk, segalanya bermandikan darah. Para prajurit yang mengenakan baju zirah perunggu tampaknya telah mengambil alih kota-kota di sekitar kerajaan keberuntungan langit, menjarah segala sesuatu yang terlihat. Sun Long dapat melihat anak-anak menangis, sementara mayat-mayat pria dan wanita tanpa kepala tergeletak di jalanan. Bagaimana ini bisa terjadi? Perasaan Sun Long makin tak menentu setiap saat, dan tanpa henti,
Raja Macan Tutul bersayap perak, terbang bagai kabur, dan segera tiba di kota hutan biru. Namun, pemandangan yang menyambut Sun Long dan Liu Mei adalah kehancuran total. Tembok setinggi 10 meter 33 kaki itu hancur lebih dari setengahnya, sementara mayat-mayat prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang mengenakan lambang pasukan, kota hutan biru, serta pasukan pribadi penguasa kota tergeletak di ladang-ladang di luar kota. Akan tetapi, hampir tak terdengar teriakan apapun dari kota itu, seolah segalanya menjadi sunyi senyap. Pandangan Sun Long segera tertuju pada satu kepala tanpa tubuh, yang kini tergantung di luar gerbang kota hutan biru. Sun Long merasakan keterkejutan memenuhi hatinya, saat dia mengenali pria yang digantung di luar kota. Inilah penguasa kota hutan biru, Zhen Wang. Meskipun keluarga Sun Long tidak memiliki hubungan yang sangat baik dengan pria ini, Sun Long telah mendengar dari Sun An bagaimana penguasa kota telah mencoba menjilat ayahnya, setelah Sun Fang menjadi adipati, kerajaan keberuntungan langit. Sekalipun Sun Fang tidak menyukai laki-laki ini, tidak mungkin dia akan mengizinkannya digantung di luar kota, kecuali sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Di atas tembok kota hutan biru, Sun Long melihat penjaga berbaju besi perunggu yang pernah dilihatnya di kota-kota yang pernah dilewatinya sebelumnya, dan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan memenuhi hatinya. Apakah kota ini benar-benar jatuh? Liu Mei tampaknya juga mengerti apa yang terjadi pada kerajaan keberuntungan langit, dan segera terdiam. Memang, setelah melihat darah yang telah mewarnai tanah menjadi merah, mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya dengan lambang hutan biru di baju besi mereka serta orang-orang berbaju besi perunggu yang telah menduduki tembok kota, satu kata muncul di benaknya. Perang. Tentu saja, jika Liu Mei dapat memahami ini, bagaimana mungkin Sun Long tidak melihat apa yang sedang terjadi. Namun jauh di dalam hatinya, dia menolak menerima hal ini. Lagi pula, Sun Fang sudah menjadi ahli tingkat surga, dan di kerajaan-kerajaan yang berdekatan dengan kerajaan keberuntungan langit tidak ada ahli tingkat surga selain dia. Sekalipun yang baru telah muncul, tidak mungkin mereka menghancurkan kota hutan biru seperti ini. Lagi pula, Sun Long baru pergi kurang dari setahun, jadi bagaimana mungkin perang benar-benar meletus dalam waktu sesingkat itu? Apa pemicunya? Saat pertanyaan-pertanyaan ini terlintas dalam benak Sun Long, dia turun dari Raja Macan Tutul bersayap perak, dan melesat menuju kota hutan biru, diikuti oleh Liu Mei dan Macan Tutul hitam di belakangnya. Selanjutnya bab 306 Tuan Wei.